Komisi Pemberantasan Korupsi (AKPSR) ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan KPK karena diduga meminta uang senilai 1,5 miliar rupiah kepada Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrizal dengan janji akan menghentikan kasusnya. Penyidik KPK AKPSR ditangkap pada Selasa 20 April oleh Divisi Propam Polri. AKPSR merupakan penyidik KPK yang berasal dari Polri. Saat ini penyidikan terhadap AKPSR terkait dugaan pemerasan kepada Wali Kota Tanjung Balai masih ditangani KPK. Kita lihat perkembangannya nanti, ya. Kita lihat perkembangannya nanti sejauh mana dan akan dilakukan, terus akan berproses. Kita tunggu saja nanti, ya. Karena sedang diproses dulu di KPK, ya. Kemungkinan itu akan terjadi juga, ya. Ya, ketika sudah dianggap tidak layak di KPK segala macamnya karena melakukan pelanggaran, akan dikembalikan ke Polri. Nanti Polri tentunya akan memproses terhadap anggota tersebut. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi tengah memeriksa oknum penyidik KPK yang diduga memeras Wali Kota Tanjung Balai HM Syahrizal secara internal. Pemerasan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrizal terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah terkait mutasi jabatan di Tanjung Balai. Penyidik KPK diduga meminta uang kepada Wali Kota Tanjung Balai senilai 1,5 miliar rupiah dengan janji akan menghentikan penyidikan kasusnya. Lebih lengkap terkait kasus penyidik KPK yang memeras Wali Kota Tanjung Balai untuk menghentikan kasusnya ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, bagaimana jalannya pemeriksaan internal KPK terhadap penyidik yang diduga memeras Wali Kota Tanjung Balai ini? Ya, sejauh ini informasi terakhir yang kami dapatkan, Livi dan juga saudara, dari PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, menyebut pihak dari internal KPK masih terus melakukan pemeriksaan maupun penyelidikan kepada penyidik KPK dari unsur kepolisian yang diduga melakukan pemerasan, yakni dengan inisial AKPSR begitu, yang sampai dengan saat ini prosesnya masih terus dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Seperti yang tadi Anda sebutkan, bahwa pemeriksaan kepada penyidik KPK dari unsur kepolisian ini untuk kemudian mengetahui apakah betul ada perilaku ataupun tindakan pemerasan yang dilakukan oleh penyidik KPK kepada Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrizal, untuk kemudian menjanjikan bahwa pihak KPK akan menghentikan penyidikan kasusnya. Ada juga dana senilai kurang lebih 1,5 miliar rupiah yang diminta oleh penyidik KPK dari unsur kepolisian ini ataupun oknum penyidik KPK ini kepada Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrizal begitu. Selain tentu memeriksa terduga pelaku, Livi dan juga saudara, tetapi juga pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa pihak-pihak lainnya yang diduga mengetahui terkait dengan peristiwa ini pun halnya dengan mengumpulkan alat bukti, karena ada minimal 2 alat bukti pada permulaan untuk kemudian menetapkan status lanjutan dari terduga pelaku. Seperti apa yang kemudian disampaikan secara terpisah oleh Ketua KPK Firly Bahuri, nanti hasil penyelidikan yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan oleh KPK akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara di forum ekspos pimpinan sebelum nanti ditetapkan status dari penyidik KPK yang memang ini ditengarai melakukan tindak pemerasan. Kalau kita lihat juga, selain ada perilaku tindak pemerasan, tetapi ini juga tidak bisa dilepaskan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan KPK jika peristiwa tersebut benar terjadi. Oleh karenanya, seperti apa yang kemudian juga disampaikan oleh PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, menyebut bahwa nanti pihak dari Dewan Pengawas KPK secara paralel juga akan melakukan pemeriksaan kepada oknum dari penyidik KPK dari unsur kepolisian tersebut untuk kemudian menilai apakah ada unsur pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK. Lebih lengkap seperti apa yang kemudian disampaikan oleh PLT juru bicara Ali Fikri terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, kita akan hadirkan statement yang kemudian disampaikan oleh PLT juru bicara Ali Fikri. Setelah diamankan kemarin, tim penyelidik KPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap oknum tersebut di Gedung Merah Putih KPK. Kami memastikan bahwa penanganan perkara dugaan penerimaan uang oleh oknum penyidik KPK ini akan diusut sendiri oleh KPK secara transparan. Dan secara paralel,
Dewan Pengawas KPK juga akan melakukan proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik. Sesuai dengan apa yang kemudian tertuang di dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020 terkait dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK, jika terbukti bersalah, ada sanksi ringan hingga berat yang kemudian dapat menjerat oknum dari penyidik KPK tersebut. Livi. Dipo Nur bahagia, jurnalis Kompas TV langsung dari gedung KPK